hadir. Sebelum kita mulai, marilah kita mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Ide Yang Dewasa. Apa yang kita diskusikan pada hari ini berjalan dengan baik. Kita awali dengan pengasuhan Om Swastiastu. Baik, kepada Bapak Ibu, adapun topik kita hari ini yaitu diseminasi penerapan budaya positif. Perkenalkan, nama saya Ibu Asili, Staf Guru Penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Gianyar. Salam dan bahagia. Adapun topik diskusi mengenai budaya positif yang pertama adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Yang keenam, segitiga restitusi. Itulah topik diskusi hari ini mengenai budaya positif. Nah, Bapak Ibu di sini, sebelum saya apa itu budaya positif, mungkin dari Bapak Ibu sudah mengalami menerapkan budaya positif di sekolah. Sekarang silakan Bapak Ibu, apa itu budaya positif? Silakan, anak-anak. Ya, silakan Bapak Bridger. Terima kasih. Menurut saya budaya positif itu di mana suasana belajar itu menyenangkan, nyaman untuk siswa dan siswa. Ya, betul sekali. Mungkin Bapak yang lain, Pak Ibu yang berikan satu pendapat. Ya, silakan Pak Alif. Oke, terima kasih. Menurut saya sendiri, budaya positif itu adalah kita membudayakan. Artinya suatu kebiasaan yang sudah kita buat di sekolah, terutama tentang keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Karena dalam kesepakatan itu tentu semuanya mengandung budaya positif. Salah satunya tidak telat masuk kelas, kemudian menjaga kebersihan kelas dan sebagainya. Jadi budaya positif itu kita akan bisa nanti yang mana kira-kira yang menjadi hal yang paling penting, ya nanti kita terapkan budaya positif ini. Apakah salam dan sebagainya. Ya, terima kasih kepada Bapak Alif Punya sudah menjelaskan lebih mendetail tentang budaya positif. Nah, budaya positif di sekolah yaitu mengenai nilai-nilai kebajikan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, di sini dalam kita menerapkan budaya positif kepada murid itu sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, yaitu bercerminkan kepada profil pelajar Pancasila, di mana dalam profil Pancasila yang pertama yaitu bertakwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sini telah saya tampilkan sebuah gambar yang paling utama yang kita terapkan di sekolah adalah profil pelajar Pancasila yaitu religius, di mana setiap pagi anak-anak berkumpul di lapangan untuk melaksanakan puja Trisadio bersama. Inilah contoh salah satu dari budaya positif di sekolah kita. Selanjutnya, di dalam budaya positif itu terdapat namanya disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini apabila murid kita sudah melaksanakan yang namanya disiplin positif dari kesadaran dirinya dia
sendiri, berarti dia sudah bisa bertanggung jawab dan dia bercerminkan kepada profil pelajar Pancasila yang terdiri dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan, kebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan kritis. Nah, apabila murid kita sudah bercerminkan kepada profil pelajar Pancasila, maka kita sebagai seorang guru akan lebih gampang menuntun membimbing anak didik kita sesuai dengan potensi yang dia miliki. Selanjutnya, disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Di sini dapat dikatakan seorang murid dalam dia bertindak itu sudah sesuai dengan kesadaran dia sendiri. Dia bukan bertindak atas ada paksaan dari orang lain. Oh, saya akan bersih-bersih di kelas biar nanti saya dapat pujian. Saya harus bersih di kelas nanti saya takut dihukum. Nah, dengan cara begitu berarti siswa itu masih tergantung dengan kepada orang lain. Tapi di sini disiplin positif adalah datang dari diri murid itu sendiri. Nah, di sini di dalam budaya positif kita disangkaitkan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini yang pertama, semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing atau uniknya masing-masing. Murid memiliki budi pekerti yang luhur. Tugas seorang guru menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Guru ibaratkan seorang petani, anak ibaratkan biji jagung. Kodrat alam dan kodrat zaman, dan terakhir berpihak pada anak. Nah, di sini dapat saya katakan bahwa di dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, anak murid tersebut sudah membawa keunikannya dia masing-masing, sudah membawa potensinya dia masing-masing. Tugas seorang guru hanya menuntun, membimbing, mewujudkan apa yang menjadi potensi yang sudah dia dimiliki, sehingga anak itu bisa senang, bahagia, dan selamat. Nah, di sini guru ibaratkan petani, anak ibaratkan biji jagung. Nah, di sini tugas seorang petani agar biji jagung itu berbiji dengan banyak, yaitu yang pertama pasti sudah kita merawat, mencabut rumput-rumput yang berkeliaran di biji jagung, kita memberikan dia makan, menyiramnya. Apabila kita sudah melakukan semua itu, maka apa yang kita inginkan akan terwujud sesuai dengan proses yang kita lakukan. Dan di sini juga dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, prioritas seorang guru adalah murid. Nah, di sini materi selanjutnya itu tentang teori motivasi perilaku. Nah, di sini Bapak Ibu dalam teori motivasi perilaku ini mungkin Bapak Ibu pernah mengalami dari salah satu teori ini. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, pada tahapan nomor 1, saya akan kasih contoh. Ibu datang tepat waktu ke sekolah, apakah karena ibu takut dihukum atau bapak ibu takut dikasih surat sama kepala sekolah? Coba.
Hah? Coba menurut Bapak Ibu itu mana? Ya Bapak Richard? Ingin menunjukkan jati diri bahwa kita dari dulu ini sama. Iya, ingin menunjukkan jati diri. Yang kedua, pada saat Bapak Ibu tepat datang ke sekolah, apakah Bapak Ibu ingin dipuji? Apakah Bapak Ibu ingin diberikan penghargaan oleh para sekolah? Oh tidak ya, berarti Bapak Ibu itu datang tepat ke sekolah berdasarkan kesadaran diri kita karena kita sebagai seorang guru. Baik. Yang ketiga, untuk menjadikan orang yang merdeka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Artinya di sini kita sebagai seorang guru memprioritaskan murid. Kalau bukan kita yang berikan contoh teladan kepada murid, maka murid tidak akan bisa meniru kita. Kalau kita sudah berikan contoh, oh ibu kadek katanya lebih awal, saya kenapa nggak bisa? Saya ikutnya. Nah, itu muncul dari dalam diri dia sendiri, bukan dari paksaan, bukan dia ingin mendapatkan pujian atau penghargaan dari orang lain. Nah, itulah teori motivasi. Nah, di sini kita lanjut dengan keyakinan kelas. Nah, mungkin Bapak Ibu sudahkah menerapkan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas di masing-masing kelas? Sudah, terima kasih. Di sini keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa, maupun agama. Di sini, di dalam kita membuat suatu keyakinan kelas, membuat kesepakatan kelas, kita harus bersama-sama. Contoh, ayo anak-anak, kita membuat kesepakatan kelas. Silakan, apa yang mau kita sepakati, silakan kalian tulis di kertas plano. Nah, setelah anak-anak menulis, nanti akan ditempelkan. Yang mana yang lebih dominan, yang berdampak positif, itu yang akan kita pakai dalam kesepakatan kelas. Menurut Golson tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, yaitu dari dalam diri kita, yaitu instinktif. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Nah, di sini kalau kita sudah menyepakati keyakinan kelas yang sudah kita lakukan di kelas, itu akan berdampak yang positif. Karena itu sudah disepakati bersama teman-teman di kelas dan bersama guru. Nah, dia melakukan kesepakatan kelas itu bukan karena dia ada aturan, bukan. Dia menyepakati kesepakatan itu berdasarkan analisis yang dia peroleh dalam dirinya sendiri. Oh ini bu, kurang ini perlu. Nah, oh ini dia sering mengejek. Berarti kesepakatan kelas kita, nilai kebajikan kita ambil yaitu saling menghargai antara satu dengan yang lainnya tanpa melihat latar belakang dari anak tersebut. Nah, di sini ada pun contoh dari kesepakatan kita. Yang pertama ada peraturan, ada keyakinan atau nilai kebajikan. Ingat, nilai kebajikan itu berdasarkan profil pelajar Pancasila. Di sini Bapak Ibu boleh lihat, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau dilihat dengan keyakinan, nilai kebajikan itu bercerminkan kepada profil Pancasila yang mana? Benar, yang bertanggung jawab. Yang kedua,
dilarang mengganggu orang lain. Dalam nilai kebajikan itu adalah pinter ya, itulah saling menghormati. Yang selanjutnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, sama yaitu saling menghormati orang lain. Yang terakhir, dilarang melakukan kekerasan. Apakah pernah Bapak Ibu melihat anak melakukan kekerasan? Tidak, ya berarti kalau dilihat dari nilai kebajikan, keyakinan kita itu memberikan suatu keselamatan menghormati orang lain. Nah, di sini boleh Bapak Ibu lihat contoh penerapan membuat keyakinan kelas, di mana seorang guru memberikan kertas plano kepada murid untuk membuat suatu keyakinan kelas. Selanjutnya, keyakinan kelas yang sudah kita sepakati akan ditempel di papan, nanti akan dirangkum. Guru dan siswa merangkum keyakinan kelas untuk dijadikan kesepakatan di kelas. Nah, itulah tujuan kita menerapkan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang bisa dilakukan di kelas yang berdampak positif. Guru dan siswa menandatangani kesepakatan kelas yang telah dibuat. Nah, berarti kalau kita sudah menandatangani, berarti kita sudah menyetujui dari kesepakatan yang telah kita buat. Nah, di sini ada 4 contoh tindakan guru. Apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Nah, yang pertama, mencatat sama sekali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu? Apakah tidak termasuk hukuman dia? Ya, silakan Bapak Ibu. Kalau yang mendapat bisa termasuk hukuman, konsekuensi tergantung daripada kesepakatan yang sudah dilaksanakan oleh kelas masing-masing. Kalau itu memang bentuk hukumnya terlambat, dia harus menulis, itu berarti konsekuensi namanya. Itu Bapak saya. Terima kasih. Iya, terima kasih kepada Bapak Karang. Kita nanti lihat jawabannya ya. Yang kedua, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menurut Bapak Ibu, apakah itu hukuman atau konsekuensi? Ya, berarti Bapak Ibu menjawab hukuman. Yang ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Ya, berarti jawaban Bapak Ibu konsekuensi. Yang keempat, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Apa itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Ada. Berarti di sini ada 2 pilihan, ada hukuman dan ada konsekuensi. Nanti yang memilih hukuman atau memilih konsekuensi pasti ada alasan tertentu. Nah, sekarang kita lihat jawabannya. Gimana Bapak Ibu? Kita bahas yang pertama. Mencatat 10 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, kalau dilihat dari kata mencatat 10 kali, itu menyangkut fisik. Karena apa? Karena menulis saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi,
kita, berarti dia itu akan lelah, capek dia. Nah, maka dari itu jawabannya adalah hukuman yang menyangkut fisik. Sedang yang kedua, murid diminta push-up 5 kali karena tidak bawa masker. Benar jawabnya hukumannya. Push-up itu juga menyangkut di fisik. Oke, terima kasih. Yang ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu adalah kenapa dikatakan konsekuensi? Mungkin Bapak Ibu ada yang mau memberikan jawaban? Nah, silakan Ibu Mira. Mungkin karena ada relasi yang menimbulkan hubungan sebab akibat yang masih ada korelasinya, ada hubungan. Kan kalau mencoret-coret pekerjaan teman kemudian mengganti kertas tugasnya kan masih berrelasi, dia masih berhubungan apa yang dicoret dengan yang hasil yang dia kerjakan masih berkaitan. Baik, terima kasih kepada Ibu Mira yang telah memberikan suatu pendapat. Apa yang dikatakan dari itu memang benar ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret itu adalah konsekuensi. Di sini saya menggunakan sedikit karena konsekuensi itu adalah yang sudah disepakati di kelas. Ya, maka dari itu kita jawabannya adalah konsekuensi. Yang keempat, membersihkan tumpah air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu adalah konsekuensi karena itu sudah disepakati, diyakini di dalam kelas bersama murid. Baik Bapak Ibu, biar Bapak Ibu nggak tegang biar tidak stres. Ayo kita speaking sebentar saja untuk menghilangkan dari kita rasa bahagia, senang. Ayo Bapak Ibu, silakan berdiri di samping, ikuti gerakan yang ada di depan dengan semangat ya. Ayo semangat untuk ada video. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Semangat lagi. Ayo kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih kepada Bapak Ibu dan Bapak Ibu tidak stres ya. Usupok tadi saya
kita sudah bergerak, pasti kita akan menjadi happy, senang dan bahagia. Baik, kembali kita berkonsentrasi. Nah, sini kita beralih kepada 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini setiap manusia memiliki suatu keperluan atau suatu kebutuhan yang dijadikan suatu dasar daripada hidup sebagai manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Yang kelima, penguasaan. Nah, itulah 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini adapun arti daripada 5 kebutuhan dasar kita. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Nah, yang mana termasuk kebutuhan bertahan hidup? Nah, pasti kebutuhan fisik seperti makan kita apakah sudah tercukupi? Makan Bapak Ibu sudah tercukupi? Nah, tidur harus tercukupi, tempat tinggal harus memadai. Itu termasuk kebutuhan bertahan hidup. Selanjutnya yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Nah, mungkin Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu membutuhkan rasa kasih sayang pada orang lain? Ya, pasti ya. Setiap manusia pasti memerlukan kasih sayang, karena dari kasih sayanglah kita bisa melakukan hal-hal yang lebih baik. Nah, dalam kebutuhan cinta dan kasih sayang, manusia membutuhkan hubungan sosial, penerimaan dan rasa dicintai. Karena kita sebagai manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya orang lain. Maka dari itu kita membutuhkan suatu cinta kasih sayang kepada orang lain. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan atau pengakuan akan kemampuan terkait dengan kebutuhan dan pengakuan atas kemampuan dan prestasi. Nah, di sini setiap Bapak Ibu, setiap murid memiliki suatu kemampuan yang berbeda-beda. Mungkinkah ada, walaupun ada anak kembar, pasti dia memiliki suatu kemampuan yang berbeda-beda, tidak mungkin sama. Ya, seperti Pak Prapta, dia memiliki kemampuan untuk berbahasa dalam bidang bahasa Indonesia. Kalau Pak Dwija, dia memiliki suatu kemampuan dalam bidang IPA. Nah, berarti dari kedua itu kemampuannya dia itu berbeda-beda. Dengan memiliki kemampuan yang berbeda, nanti dapat diterapkan dalam proses pembelajaran sehingga apa yang kita inginkan bisa tercapai. Selanjutnya nomor 4, kebutuhan kebebasan. Manusia ingin memiliki pilihan dan otonomi dalam hidup mereka. Nah, di sini adakah dari bapak-bapak ibu yang tidak ingin memiliki suatu kebebasan? Berarti semuanya ingin bebas? Iya, seperti burung yang terbang ya, mau dia ke sana, mau dia ke sini, ya berarti semua manusia perlu kebebasan. Yang kelima, kebutuhan kesenangan. Ini melibatkan kebutuhan akan hiburan, kesenangan, dan kegembiraan. Nah, apa yang sudah kita lakukan tadi sedikit, apakah Bapak Ibu merasa senang? Senang. Baik, terima kasih. Nanti kalau Bapak Ibu sampai di rumah merasa sumpah, udah ada banyak pekerjaan menunggu, nanti kalau anak-anak sudah datang, istri, suami sudah datang, oh saya senang sekali loh, gitu ya. Nah, berarti 5 kebutuhan dasar daripada manusia. Nah, di sini ada satu kasus, satu pernyataan bahwa
Ibu Ani adalah guru kelas 7 di SMP Negeri 3. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Agus. Beberapa anak yang telah datang dan mengeluh Agus yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal seperti itu? Coba Bapak Ibu memberikan suatu pendapat. Apabila Bapak Ibu dalam situasi Ibu Ani, apa yang Bapak Ibu lakukan? Silakan Ibu Kades. Kalau menurut saya, jika kita menjadi wali kelas di sana, saya akan memanggil Agus. Di sana saya akan berbicara dengan Agus. Kita sharing bersama, kita tanyakan apa alasannya dia, apa yang menyebabkan dia seperti itu. Setelah itu kita sebagai seorang guru baru kita akan menyimpulkan, oh ternyata seperti ini. Ya. Ya, terima kasih kepada Ibu Kades, bagus sekali. Di sini kita akan lihat apa yang dilakukan oleh Ibu Ani. Nah, di dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu terlebih dahulu apa alasan Agus melakukan seperti itu. Nah, yang pertama, apabila Agus itu merasa lapar karena tidak dibawakan makanan oleh orang tuanya, berarti Agus itu memerlukan kebutuhan apa, Bapak Ibu? Yang jelas Agus itu membutuhkan konsumsi makanan, baik itu minum. Ya, benar sekali bahwa Bapak Agus itu memerlukan suatu makanan, berarti makanan itu termasuk di kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, Agus yang senang temannya jadi memperhatikan dia. Kebutuhan yang dia ditentukan oleh Agus adalah kebutuhan apa, Bapak Ibu? Iya, tentang cinta dan kasih sayang. Mungkin kasih sayang dari orang tuanya kurang karena orangnya sibuk kerja, berangkat pagi-pagi, makanya tak sempat. Ya, nah di sini yang ketiga, apabila Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, berarti kebutuhan Agus itu adalah kebutuhan apa, Bapak Ibu? Iya, benar sekali, yaitu kebutuhan atas pengakuan. Yang keempat, apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, karena selalu membawa bekal yang sama. Contoh, hari Senin bekalnya apa? Lauknya tempe. Hari Selasa tempe. Hari Rabu tempe. Bosan lah, maka maka Agus menginginkan kebutuhan apa? Iya, kebebasan. Ya, ada hari Senin tempe, hari Selasa tahu, hari Rabu lauk. Kan ada perbedaannya itu. Dapat ya, oh ini rasanya tempe loh, ini rasanya tahu. Nah, berarti Agus itu membutuhkan kebebasan. Di sini, apabila jawaban Agus adalah karena dia iseng aja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, berarti dia membutuhkan kebutuhan apa? Senangnya. Karena mungkin dari rumah tempe terus kalian makan terus enak ya. Nah, kan dia ambil, maka dia adalah membutuhkan kebutuhan kesenangan. Nah, Bapak Ibu, di sini kita akan membahas tentang
5 posisi kontrol restitusi. Nah, mungkin Bapak Ibu pada saat menangani masalah yang dihadapi murid, posisi manakah yang Bapak lakukan? Mungkin ada yang memberi pendapat terlebih dahulu. Baik, terima kasih kesempatannya. Saya sebagai wali kelas, saya akan berada di posisi guru sebagai teman, supaya jika guru sudah sebagai teman, berbagai masalah yang dihadapi murid akan dengan mudah mereka ceritakan kepada dia. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin ada pendapat yang lain dalam mengatasi masalah itu. Anda mengambil posisi yang mana? Ada lagi? Terima kasih. Menurut pendapat saya, kalau ada 5 posisi kontrol tersebut, saya akan dulu sebagai manajer. Jadi manajer itu bisa sebagai teman, bisa juga sebagai pemantau, bisa juga sebagai sahabat atau teman daripada siswa itu sendiri. Jadi sebagai manajer semuanya tercakup di sana. Terima kasih. Nah, terima kasih kepada Pak Prata sama Pak Dirijen mengungkapkan posisi dalam mengatasi masalah murid di sekolah. Di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Yang kelima, guru sebagai manajer. Mungkin Bapak Ibu melaksanakan atau melakukan dalam menangani kasus di sekolah mengambil dari 5 posisi kontrol tersebut. Nah, di sini saya sudah sampaikan bahwa posisi sebagai penghukum di mana guru akan berbuat mengibarkan anak itu merasa tersakiti. Ada guru akan melakukan, Mira, kalau kamu akan melakukan ini, tahu rasanya nanti ya. Berarti dia akan merasa takut, merasa disakiti kalau kita sebagai penghukum. Nanti hasilnya adalah akan menyalahkan orang lain atau dia sedikit berbohong dengan alasan-alasan yang tertentu. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Nah, di sini kita sebagai seorang guru memberikan suatu jawaban dan mengatakan, Mira, ibu sangat kecewa kepada kamu. Dan guru akan berkata, ibu lelah sekali mengatasi perilaku kamu. Stres ibu. Itu dimana seorang pembuat masalah itu akan merasa bersalah. Maaf bu, saya melakukan seperti itu, saya memaafkan. Berarti hasilnya adalah dia menyembunyikan dan menyangkal daripada apa yang dilakukannya. Yang ketiga, guru sebagai teman. Nah, di sini guru akan membuat alasan-alasan untuk murid. Nah, Mira, kamu lakukan ini ya. Apakah kamu akan melakukan seperti ini lagi? Tidak. Baik, ibu akan membereskan masalah ini kamu. Ibu akan melaporkan kepada kepala sekolah. Kamu ibu anggap tidak melakukan hal seperti itu. Karena di posisi tempat itu ada suatu komunikasi, ada suatu kekeluargaan dari pembuat masalah dengan guru tersebut. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Artinya guru akan menghitung, mengukur kesalahan yang dilakukan oleh seorang pembuat masalah. Mira, kamu ini sudah 5 kali bersalah. Maka dia sebagai pemantau dia akan menghitung. Kamu tahu nggak kalau kamu lebih dari 5 kali berbuat, apa peraturan yang kita sepakati di sekolah?
sebagai pemantau dia mengawasi anak tersebut. Nah, yang terakhir adalah guru sebagai manajer. Nah, di sini seorang guru akan bertanya kepada murid, Mira, apakah kamu tahu apa yang sedang kita yakini di kelas? Ya, apakah kamu bisa memperbaiki perilaku kamu? Itu adalah posisi guru seorang manajer, di mana kita dapat menguatkan diri murid agar dia merasa aman dan bahagia. Saat jam ketiga dimulai. Nah, ya. Hari ini yang terakhir yaitu apa restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini dalam kita menghadapi suatu masalah, apabila kita membuat suatu masalah, kita sebagai seorang guru harus bisa menciptakan kondisi terlebih dahulu. Contoh, murid bolos. Ayo Adi, sini ke ruang bapak. Nah, di sana kita bagaimana seorang guru itu harus mengkondisikan anak tersebut biar dia merasa takut. Oh, saya dipanggil sama bapaknya, pasti saya dimarahi. Nah, kita sebagai seorang guru harus bisa menstabilkan dengan memberikan selamat pagi. Habis itu, tahu nggak? Oh iya, kamu dipanggil ke sini. Nah, dengan kata-kata yang lembut, mungkin dia bisa sadar, oh saya ini bermasalah. Ibunya memberikan kata-kata yang lembut. Di sini, di dalam segitiga restitusi ada 3 tahapan untuk mengatasi murid yang melakukan kesalahan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan bergeser dari identitas gagal ke identitas sukses. Nah, di sini dalam kita menstabilkan identitas murid yang melakukan kesalahan, kita merujuk kepada kalimat. Nah, di sini pasti semua orang pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Itulah cara kita untuk menstabilkan identitas daripada murid tersebut. Dengan memberikan kata-kata yang lembut, tidak usah kita berkata yang kamu ini terus sekali bermasalah. Berarti dia akan merasa dalam dirinya dia merasa takut dia untuk melakukan perbuatan yang telah dia lakukan. Kita sebagai seorang guru terlebih dahulu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu sehingga guru dan orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Serta akan lebih mengenal dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Nah, di sini kita sebagai seorang guru harus bisa memvalidasi tindakan yang salah. Nah, dengan cara kamu membuat kesalahan seperti itu, mungkin ada alasannya kalau kamu bolos itu. Nah, kita bertanya, mengetahui kenapa dia bolos. Mungkin karena dia bolos karena dia lapar, atau dia bolos karena dia kebelet. Nah, itu yang harus
sampaikan kepada murid, kenapa kamu bolos. Nah, di sini di dalam segitiga restitusi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik serta mampu mengaitkan dengan keyakinan dan dengan tindakan yang salah. Nah, di sini dan kita menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, yang terakhir kita menanyakan keyakinan. Apa keyakinan yang sudah kita sepakati dalam kelas? Pasti dia menjawab keyakinan dalam kelas yaitu tidak boleh bolos. Berarti saya harus menghargai orang lain. Nah, di sini keyakinan yang kita sudah sepakati bersama itu akan membuat anak tidak melakukan hal seperti itu karena keyakinan itu sudah disepakati, sudah menandatangani sehingga apabila anak tersebut melakukan hal seperti itu berarti ada konsekuensinya. Baik, kepada Bapak Ibu, di sini saya akan menayangkan video tentang 5 posisi kontrol daripada segitiga restitusi. Silakan Bapak Ibu untuk melihat video. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah, sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Nah, baik kepada Bapak Ibu. Tadi Bapak Ibu sudah menonton 5 posisi kontrol yang dilakukan seorang guru. Sekarang kita adakan diskusi. Menurut Bapak Ibu, dalam 5 posisi kontrol, yang mana yang lebih dominan yang akan Ibu lakukan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh murid? Silahkan Bapak Ibu. Saya coba mengumpulkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Kalau saya itu mungkin akan menuju ke manajer ya, kontrol posisi manajer. Karena menurut saya itu yang paling sangat baik. Mungkin sebelumnya yang belum sampai ke tahap manajernya mungkin akan mencoba ke posisi kontrol dulu ke manajer, karena di posisi manajer itu sebagai teman juga ya, sebagai pemantau juga ya. Jadi mungkin itu yang paling baik menurut saya. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Bu Bidari atas pendapatnya. Berarti setelah kita menonton video, berarti kita mengambil posisi sebagai manajer. Mungkin ada pendapat yang lain? Silakan mungkin Pak Karang. Ya, terima kasih atas waktunya. Seperti yang ditayangkan tadi di video, yang tepat bagi saya adalah posisi manajer. Alasannya jelas sekali, karena di sanalah ada proses harga menghargai terhadap siswa, harga menghargai guru. Dengan proses harga menghargai itu, maka setidaknya tidak ada akan rasa ketidaksenangan, tidak ada rasa kekhawatiran dan lain sebagainya, sehingga nantinya proses pembelajaran terhadap anak itu bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Karang yang sudah berpendapat. Berarti dalam kita mengatasi masalah yang dihadapi murid, kita mengambil posisi manajer. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang lain dari posisi manajer? Gimana, sama? Mungkin Bapak Ibu sebelum menonton video, apa posisi kontrol yang Bapak Ibu ambil? Ada mungkin sebagai penghukum? Ya, coba berikan pendapatnya sebelum Bapak Ibu menonton video ini. Saya sebagai penghukum pasti memiliki suatu alasan yang tertentu. Baik, siapa yang ingin berpendapat? Bapak Ranger, saatnya Bapak Ranger menangani masalah sebagai penghukum pasti memiliki suatu alasan. Silakan. Baik, di sini Bapak Guru jikalau memberikan alasan tentang memberikan sanksi terhadap siswa, yang jelas sanksi itu memberi tahu siswa agar tidak berbuat yang bukan-bukan menurut temannya. Jikalau pada saat pembelajaran itu sedang mulai, sedang berdiskusi, sedang memecahkan masalah, termasuk nanti menyelesaikan apa yang ditugaskan. Sanksi itu memberikan agar tidak lalai dalam tugas. Nah, itu bunyi. Ya, baik sekali Bapak Rindu atas pendapatannya. Silakan. Mungkin ada yang lain? Ayo Bapak Ibu, mungkin ada yang lain? Ya, silakan Bapak Karang lagi. Ya. Ya, sebelum saya melihat tadi, saya sebutkan ada yang tadi, mungkin ya ini mungkin kita mengambil keputusan sebagai penghukum, karena dilihat dari yang namanya kebutuhan dan posisi masa lalu dengan yang sekarang itu berbeda. Tapi saya yakin kalau menggunakan posisi yang lalu mungkin penghukum itu lebih efisien ya, karena tidak ada yang mengenal namanya sekarang HAM. Tapi kalau itu kita laksanakan sekarang, berarti kita harus sudah kena HAM jadinya. Mungkin dulu posisi hukum itu sangat tepat juga. Buktinya banyak anak yang berhasil, didiknya berhasil. Tapi di zaman sekarang mungkin posisi sebagai hukum itu tidak relevan, karena ada namanya HAM sekarang, ada perlindungan anak dan lain sebagainya, sehingga membuat guru tersebut kalau melaksanakan sebagai penghukum ya jadi masalah. Apakah itu menyebabkan perbedaan sekarang? Pasti lebih banyak sekarang dengan zaman dulu, karena posisi zaman itu yang pendapat saya. Zaman dulu posisi penghukum bagus dilaksanakan, tapi zaman sekarang karena ada perubahan, ya posisi manajer yang harus digunakan. Terima kasih. Baik, kepada Bapak Ibu saya mengucapkan untuk makanannya. Ya, terima kasih dengan benar kepada Bapak Karang, karena kita dulu mungkin kita sebagai posisi dalam menghukum siswa mungkin mempunyai alasan agar siswa itu jerah, tidak akan mengulangi lagi. Dengan dia diberikan hukuman, maka dia takut akan melakukan hal-hal tersebut lagi. Baik, kepada Bapak Ibu di sini, mungkin ada pendapat yang lain sebelum menonton video ini. Mungkin ada yang sebagai pemantau, sebagai teman, mungkin
manajer. Gimana? Setuju? Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, terima kasih. Baik kepada Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya yang sudah bersedia hadir pada hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan yang belum berkenan pada hati Bapak Ibu. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk itu, mari kita akhiri dengan para sakti. Om Santi, Santi, Santi. Oh, ayo tepuk tangan saya dulu. Terima kasih. Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niputri Astini dan guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 3 Tampak Siring. Pada hari ini akan membahas sebuah kasus dengan cara segitiga restitusi untuk melengkapi demonstrasi kontekstual pada modul 1.4. Mari kita lihat kasusnya seperti apa. Pagi Gala. Pagi. Kamu tahu nggak ibu panggil ke sini? Enggak. Tadi kamu datang sekolah jam berapa? Jam 7.30. Setelah kita masuknya jam berapa? Jam 7.15. Ya, berarti Galuh datanya tepat apa terlambat? Terlambat. Oke. Kalau terlambat itu perbuatan yang baik apa tidak baik? Tidak baik. Nah, setiap orang pasti pernah terlambat. Ya, Ibu juga pernah terlambat datang ke sekolah. Tapi di sini Ibu tidak mencari siapa yang salah. Ya, sini Ibu akan memberikan solusi dari permasalahan yang Galuh hadapi, yaitu datang terlambat. Galuh pasti mempunyai alasan datang terlambat ke sekolah. Iya Bu, tadi malam saya tidur jam 12 malam karena saya nonton YouTube. Makanya paginya bangun kesiangan, datang terlambat ke sekolah. Galuh pasti ingat ya, kesepakatan di kelas kita kan sudah kita sepakati, masih ingat? Nah, apa kesepakatan yang sudah kita sepakati di kelas? Datang tepat waktu dan disiplin. Iya, datang tepat waktu dan disiplin. Nah, sekarang Galuh memiliki suatu kesadaran dengan cara biar Galuh tidak datang terlambat, yaitu bangun lebih awal, mempersiapi semua peralatan baik itu buku, pakaian, biar tidak telat datang ke sekolah. Mulai kapan Galuh akan bergerak? Mulai hari ini. Mulai ini, oke, terima kasih. Nah, sekarang Galuh bisa tunjukkan bahwa Galuh itu tidak akan telat datang ke sekolah lagi. Oke, baik, sekarang Galuh bisa kembali ke kelas. Terima kasih Bu. Pagi Galuh. Pagi. Galuh tahu nggak ibu kamu ke sini? Sekarang dia apa? Ada tabu. Galuh tahu nggak kesalahan Galuh itu apa? Tahu Bu, menggunakan pakaian tidak sesuai dengan aturan. Menggunakan pakaian yang tidak sesuai dengan aturan itu perbuatan baik atau tidak baik? Tidak baik. Tidak baik. Ya, berarti ya. Kalau tidak baik berarti nanti jangan dilanjuti ya. Nah, setiap orang kita pasti pernah melakukan melanggar aturan dari sekolah. Ibu aja dulu pernah melanggar aturan kan, di Kamis kita pakai Kanada, sedangkan Ibu kan olahraga. Ibu di sini tidak akan mencari siapa yang bersalah. Di sini Ibu akan memberikan suatu solusi kepada Galuh dengan masalah yang dihadapi Galuh pada saat ini.
Mungkin Galuh mempunyai alasan kenapa Galuh menggunakan pakaian tidak sesuai dengan ini. Iya Bu, saya lupa untuk menyiapkannya dan saya tidur lebih awal kemarin. Galuh masih ingat tak kesepakatan kelas kita? Masih. Kalau Galuh masih ingat, apa yang sudah kita sepakati di kelas kita? Menggunakan pakaian sesuai dengan aturan atau hari dan Galuh yakin tak menggunakan pakaian sesuai harinya itu penting? Yakin ya. Nah, sekarang di sini kita melakukan Bu masih tahu pada Galuh biar kita tidak melanggar aturan lagi, yaitu pertama bangun lebih awal, siapkan semua pakaian yang akan kita bawa besok ini. Dari kapan Galuh akan mulai berubah? mulai hari ini. Mulai hari ini ya, terima kasih Galuh. Nah, sekarang Galuh bisa tunjukkan bahwa Galuh itu tidak akan melanggar aturan lagi. Oke. Baik Galuh, hari ini Galuh boleh balik ke kelas ya. Terima kasih Bu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Galuh dari kelas 8A. Saya senang sekali dengan cara Bu Astini dalam menangani kasus yang saya alami. Dan saya dapat banyak hal-hal yang positif. Saya tidak akan datang terlambat dan tidak akan melanggar aturan sekolah lagi. Terima kasih Bu Astini. Untuk itu saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Demikian tadi saya sebagai guru mata pelajaran dalam menangani kasus di sekolah, saya menggunakan cara segitiga restitusi dan memberikan solusi yang positif. Kita tidak boleh memponis murid secara langsung dengan cara kamu gini loh. Kita terlebih dahulu mengetahui latar belakang murid tersebut sehingga kita dapat memberikan solusi yang positif sesuai dengan permasalahan dari murid tersebut. Baik, saya Niputu Astini. Apabila ada kekurangan yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Untuk itu saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Swastiastu, salam bahagia. Perkenalkan, nama saya Inyoman Anggara Mahardika, salah satu guru IPA di SMP Negeri 3 Tampak Siring. Ibu Putu Astini merupakan salah satu rekan kerja saya di sekolah, di mana Ibu Putu Astini merupakan salah satu guru agama Hindu. Beliau merupakan individu yang sangat kreatif dan sering berbagi kepada rekan-rekan guru di sini. Saya sebagai salah satu rekan beliau sangat termotivasi tentang apa yang dilakukan oleh Ibu Putu, dan saya akan berusaha menerapkan apa yang dibagikan oleh Ibu Putu di kelas saya. Nah, Ibu Putu Astini selain mengajarkan tentang materi agama Hindu di kelasnya kepada rekan-rekan, Ibu Putu Astini juga sering mengajak saya dan rekan-rekan guru di sini untuk selalu mengenal nilai budaya-budaya lokal dan budi pekerti. Nah, terima kasih Ibu Putu Astini telah banyak berbagi. Nah, Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Putu Fernita Putri. Bu Putu Astini adalah guru yang mengajari agama Hindu di kelas 8, yang selalu mengajak saya dan teman-teman bahwa pentingnya manfaat kerjasama. Dengan adanya kerjasama, kegiatan yang berat akan menjadi ringan dalam menyelesaikan kesulitan yang tidak bisa dikerjakan sendiri. Bu Putu Astini juga mengajak saya dan teman-teman mengikuti kegiatan yang ada di sekolah seperti kerja bakti, persembahyang bersama, dan kerja kelompok. Bu Putu Astini adalah guru yang sangat menyenangkan dalam proses pembelajaran. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.